Halo, perkenalkan nama saya Uga Tulfikano dengan NIM 2330 3050 253. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas PA1 saya. Studi literatur yang pertama itu tutor dalam rangka mempersiapkan perencanaan kampus terpadu Universitas Palangkaraya, pihak tim perencana kampus menginformasikan ingin membangun fasilitas publik sebagai penanda masuk ke kampus Universitas Palangkaraya. Maka dibuat rancangan struktur sebagai bagian penting dari arsitektur kampus. Mahasiswa merancang pintu gerbang dan bagian elemen kota seperti taman sebagai pendukung keberadaan skulptur. Skulptur kota sebagai penunjang kawasan dan perlu diperhatikan aspek estetis atau estetika dan keindahan dan kerapian bangunan. Kontekstual terhadap lingkungan, rencana desain skulptur sebagai penanda kawasan kampus perlu memperhatikan aspek ruang kota, kelancaran sirkulasi, taman sebagai tempat yang mewadahi ruang bagi publik, dan pejalan kaki, pengguna sepeda, serta kendaraan bermotor. Skulptur merupakan bagian kawasan atau lingkungan sebagai penanda bagi masyarakat untuk mengenal ikon kampus. Kemudian di sini ada pengertian. Skulptur atau patung adalah karya tiga dimensi yang dibuat dengan berbagai macam material dan teknik. Skulptur dapat dibentuk figuratif, abstrak, atau ilustratif. Skulptur berbeda dengan lukisan karena memiliki dimensi ruang dan waktu. Kemudian ada tujuan. Tujuan dibuatnya skulptur yaitu dapat berupa tujuan estetika, ekspresi diri, penceritaan, dan fungsi. Kemudian fungsi dari skulptur itu sendiri ada fungsi dekoratif, fungsi simbolis, fungsi religius, dan fungsi sosial. Di sini ada studi preseden berikutnya. Ada Tugu dari Universitas Negeri Semarang, ada juga struktur dari Universitas Terbuka, ada juga struktur dari Universitas Bung Hatta. Kemudian selanjutnya ada data lapangan atau data existing dan analisis tapak. Di sini kita memiliki posisi site di dekat Gedung Merah Putih, yaitu dekat persimpangan jalan. Kemudian ini ada sedikit detail dari jalan utama. Jalan utama dengan lebar 5 meter, kemudian di tengahnya ada pembatas jalan dengan lebar 2 meter. Kemudian di sini paling pinggir ini ada bahu jalan. Di sebelah bahu jalan ini sebenarnya ada lagi drainase, cuma belum saya gambar, tapi tidak apa-apa tuh kayaknya. Kemudian di sini ada data lapangan. Data lapangan sudah dibahas tadi pada detail potongan itu. Kemudian ada utilitas pada site. Terdapat jaringan listrik, terdapat drainase sehingga jalan tidak tergenang saat hujan, dan jalan cukup lebar. Kemudian ada vegetasi. Pada area ini tidak terdapat tumbuhan yang begitu tinggi. Kemudian banyak tumbuhan rawa berupa semak. Kemudian ada sirkulasi cukup baik, jalan cukup lebar, ada cukup ruang bagi pejalan kaki. Hanya saja masih harus dikembangkan ruangnya karena di situ bagian trotoar itu belum ada dan masih berupa batu kerikil atau batu split. Kemudian kita akan membahas kekurangan dan kelebihan pada site. Kita akan membahas pertama yaitu kekurangan. Kekurangan pertama itu kondisi tanah gambut. Kekurangan kedua, dia posisi site-nya itu lebih rendah dari permukaan jalan. Kemudian vegetasi jarang ada yang tinggi sehingga site mendapat paparan sinar matahari yang cukup tinggi. Kemungkinan cara mengatasinya nanti kita akan tanam pohon yang lebih sehingga dapat mengatasi masalah tersebut. Kemudian kita akan membahas kelebihannya. Pada area ini masih banyak lahan kosong, jadi masih bisa dikembangkan. Kemudian area ini jauh dari pemukiman sehingga mudah dikembangkan. Selanjutnya yaitu vegetasi tidak terlalu tinggi membuat aliran udara bergerak dengan baik. Hanya kekurangannya udaranya menjadi panas. Selanjutnya ide konsep dan desain. Nah, ide konsep dan desain saya ini saya terinspirasi dan mengambil bentuk dari susunan bulu ekor burung tinggang dan ini bentuk perisai Dayak atau telawang ini. Pertama saya lihat
bentuknya ini bisa dipotong bagian bawahnya ini, kemudian saya potong dan saya belah tengahnya. Kemudian ada satu lagi, bentuknya seperti ini, kemudian saya beri aksen pada pinggirnya, saya belah tengahnya dan bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, yang ini tulisannya sama saja dengan yang ini, cuma dia menghadap ke arah kiri. Kalau dari saya ini menghadap ke arah kiri, ini menghadap ke arah kanan, yang ini menghadap ke depan. Kemudian di sini ada denah. Di denah ini saya memiliki luas lahan 150 meter persegi yang saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ini 30 meter, yang ini juga 30 meter, yang ini 90 meter ke bawah sini. Nah, kemudian di sini ada retakan skulpturnya. Itu kurang jelas juga saya lihatnya. Ya, itu saya akan lanjutkan saja. Kemudian di sini ada gambar tampak. Nah, gambar tampaknya ini masih belum terlalu selesai juga, masih ada sebagian yang belum diwarna. Ini ada tampak kanan dan tampak belakang belum diwarna, tapi tampak depannya sudah jadi ya, seperti ini ya. Ini tampak kiri, kemudian ini ada side-nya. Seperti ini, kurang lebihnya kalau sudah jadi ya, yang tampak depannya. Kemudian ada perspektif. Perspektif saya juga belum terlalu jadi, ini perspektif mata cacing seperti ini saya membuatnya. Kemudian ini ada perspektif mata burung, masih belum diwarna aja, ini sudah jadi sebenarnya. Nah, kemudian saya akan beralih kepada maketnya. Nah, maketnya tampak dari depan seperti ini. Kemudian ini tampak sedikit dari atasnya seperti ini ya. Nah, jadi sekian saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.